Selamat pagi Bapak Ibu. Kebaktian tanggal 7 Maret tahun 2021 dengan tema Cinta untuk Rumahmu Menghanguskan Aku akan dilayani oleh Pendeta Theodorus William Noya. Ada beberapa watalisan. Pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 dalam kebaktian umum pukul 9 akan diteguhkan dalam jabatan penatua dengan nama-nama sebagai berikut. Yang pertama, David Kristianto Karyadi. Yang kedua, Armando Febriano Sembiring. Yang ketiga, Esti Pratishayu. Yang kedua, persidangan majelis jemaat diperluas akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 jam 6 sore lewat Zoom meeting. Demikian warta jemaat. Saat hening sejenak. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur sebab hari ini kita memasuki minggu ketiga dalam masa Prapaskah. Marilah masuk ke rumahnya dengan penuh sukacita, kita sambil menaikkan syukur kepada Allah kita. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Kebaktian minggu ketiga dalam masa Prapaskah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara, hari ini kita beribadah merayakan hari Minggu, hari Tuhan kita. Pada minggu yang ketiga masa Prapaskah ini kita diajak untuk berefleksi dari kisah Yesus yang marah di Bait Allah. Ia memorak-porandakan meja penukar uang dan para pedagang hewan persembahan pun diusirnya. Karena di sana bersembunyi ketidakadilan yang mengatasnamakan ibadah kepada Tuhan. Apakah Yesus juga akan marah ketika ia melihat bagaimana kita menghidupi ibadah kita? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungkur? Apalah
Mari mengakui dosa kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ketika menilik kembali kehidupan kami sungguh tertunduk malu karena dosa dan pelanggaran kami, ya Allah. Ibadah-ibadah kami terkadang berhenti pada ritual tanpa mewujud dalam keseharian. Di rumah-Mu kami bersyukur, dalam kehidupan kami bersungut. Di rumah-Mu kami mendengar kehendak-Mu, dalam kehidupan kami memaksakan kehendak kami. Di rumah-Mu kami mengaku dosa, dalam kehidupan kami berlaku dosa. Ya Allah, Sang Pemurah dan Pengampun, berbelas kasihanlah kepada kami umat yang berdosa ini. Amin. Bagi kita yang telah mengakui dosa-dosa kita, pengampunan Allah tersedia bagi kita. Terimalah berita anugerah dari 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenang, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmat-Ku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhan, ku satu penuh. Mari berdoa. Ya Allah, kami bersyukur untuk hari ini, hari Minggu yang Tuhan jadikan bagi kami untuk kami beribadah dan bersekutu, untuk kami melakukan ritual kami. Dan saat ini kami mau mendengarkan sabda Tuhan. Dan biarlah sabda-Mu ini memampukan kami untuk tidak hanya menjalani ibadah ritual kami, tetapi menjalani ibadah dalam kehidupan sehari-hari, untuk terus peduli, untuk mau berbagi dan menjadi berkat. Berfirmanlah ya Allah, karena kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan pertama, bacaan diambil dari kitab Keluaran 20 ayat 1. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan berpegang pada perintah-perintahku.
Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anak-anakmu laki-laki atau anak-anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dan Mazmur 19. Langit, ceritakan kemuliaanmu. Cakrawala, beritakan karyamu. Hari, beritakan hari tentang perbuatanmu. Malam, sampaikan kepada malam tentang hikmatmu, Tuhan. Walau tak ada berita dan kata, tak terdengar suara mereka, namun gemanya terus terpencar sampai ke ujung dunia, dan perkataan mereka sampai di ujung bumi. Bagai pergantian keluar kamarnya, girang bagaikan pahlawan perang. Matahari terbit dari timur dan terbenam di barat, dan segenap bumi disinari oleh kehangatanmu. Agung-agung karyamu Tuhan, biarlah ucapanku naik kepadamu. Tauratmu Tuhan, betapa sempurna, jiwaku disegarkan olehnya. Titahmu Tuhan tetaplah teguh, hatiku pun bersuka. Hukum Tuhan itu suci, murni, mataku pun bercahaya. Yang berpegang teguh pada Tauratmu akan mendapat upah yang besar. Bebaskanlah aku dari yang sesat, yang tak aku sadari. Lindungilah hambamu ya Tuhan, agar ku tak bercela. Agung-agung karyamu Tuhan, biarlah ucapanku naik kepadamu. Bacaan kedua. Bacaan diambil dari kitab 1 Korintus 1 ayat 18. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia, dalam hikmat Allah, tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Tetapi oleh mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi, baik orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 2 ayat ke-13. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menentang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudnya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Semoga kita selalu sehat ya. Nah, ini suatu kali di sebuah gereja, biasanya tuh kalau pagi-pagi waktu ibadah dan sesudah ibadah, ada ibu-ibu yang berjualan makanan gitu, makanan pagi. Nah, biasanya setelah kebaktian umat akan ke situ untuk makan. Nah, samalah kayak gereja kita dulu sebelum pandemi kan selalu ada warung pagi di depan. Biasanya kita makanan dijual di situ supaya jemaat yang setelah selesai ibadah bisa beli makanan di situ. Nah, gereja ini berinisiatif untuk menjual makanan karena gedung gereja ini terletak agak jauh dari tempat yang biasa menjual makanan. Nah, dan ini memikirkan juga kondisi jemaat harus berjalan agak jauh, jadi gereja menyediakan. Jadi dijual di situ biar jemaat bisa beli makanan di situ. Dan selain itu pemasukan dari penjualan makanan itu juga diperuntukkan bagi pelayanan gereja. Jadi itu yang sudah disepakati, sudah ditentukan oleh majelis jemaat bahwa penjualan makanan untuk pelayanan gereja. Nah, tetapi kemudian ada seorang anggota jemaat yang baru yang tidak setuju jika ada yang berjualan di gereja. Lalu ia mengkritik kebijakan majelis ini dan mengutip apa yang Yesus katakan dalam Injil Yohanes, "Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Nah, menurut si anggota jemaat baru ini, Yesus melarang orang berjualan di rumah ibadah. Jadi tidak boleh berjualan di gereja. Itu menyalahi apa yang sudah Yesus perintahkan. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Apalagi ini adalah usaha dari pihak gereja sendiri. Pihak gereja, majelis kok malah jualan di gereja. Itu enggak pantas katanya. Nah, tetapi apakah demikian? Apakah yang Yesus katakan memang betul-betul seperti itu, enggak boleh berjualan? Nah, betulkah Yesus melarang berjualan di rumah ibadah?
pada dirinya sendiri. Artinya memang Yesus dilarang berjualan, ya emang nggak boleh jualan apapun alasannya. Nah, mari kita melihat apakah itu yang dimaksudkan oleh Yesus. Apakah dengan demikian gereja nggak boleh membuka usaha, nggak boleh memperjualbelikan apapun gitu. Nah, coba kita tengok latar belakang teks Injil Yohanes tersebut. Jadi dalam agama Yahudi pada masa Yesus dan masa sebelumnya sebenarnya ada sebuah tradisi umat untuk mempersembahkan korban pada perayaan Paskah. Jadi ketika perayaan Paskah, orang-orang datang dari berbagai penjuru, mereka membawa hewan-hewan kurban mereka untuk dipersembahkan di Bait Allah. Nah, cuma karena mereka datangnya dari jauh, jadi hewan-hewan kurban mereka seperti kambing, domba, lembu, lalu ada bagi yang tidak mampu ada burung tekukur, burung merpati. Mereka karena berasal dari tempat yang jauh dari Yerusalem, perjalanannya bisa berhari-hari. Ketika mereka membawa hewan kurban ini, bisa saja terjadi sesuatu dalam perjalanan. Ada kecelakaan kah? Entah itu nanti kambing kakinya patah lah, entah si domba nanti terluka. Sehingga ketika sampai di Yerusalem, hewan-hewan kurban ini tidak layak untuk dipersembahkan. Karena menurut hukum, hewan-hewan yang dipersembahkan sebagai kurban adalah hewan-hewan yang tidak bercacat. Nggak boleh ada luka, nggak boleh ada patah kaki atau patah tulang dan lain-lain. Sehingga akhirnya mau nggak mau akhirnya mereka harus mencari hewan yang lain untuk dipersembahkan. Nah, melihat ini pihak Bait Allah menyediakanlah supaya umat yang datang dari berbagai penjuru ini bisa beli aja di situ di Bait Allah. Daripada mereka harus bawa-bawa dari tempat asal mereka, ada risiko entah hilang, entah patah kaki, entah luka, entah apa, sehingga tidak layak untuk dipersembahkan. Maka pihak Bait Allah menyediakan ada yang berjualan di situ. Silakan kalau mau beli, sudah pasti dijamin ini hewan-hewan yang tidak bercacat. Mau itu burung, mau itu kambing, domba, ini hewan-hewan yang tidak bercacat sehingga bisa dipersembahkan. Nah, ini sebenarnya sebuah tindakan yang baik. Karena ada kebutuhan, maka kemudian di Bait Allah dijuallah hewan-hewan kurban yang pasti tanpa cacat. Jadi para peziarah dari berbagai tempat di luar Yerusalem itu, mereka tinggal membelinya tanpa ada risiko nanti terjadi kecelakaan di jalan dan lain-lain. Baik sekali tujuannya, mulia sekali. Nah, selain persembahan kurban, ada juga persembahan uang. Nah, hanya saja memang uang yang beredar di masyarakat itu dengan uang yang dipakai di Bait Allah itu berbeda. Kenapa? Karena Bait Allah, agama Yahudi, para petinggi Yahudi menentukan bahwa uang yang dipakai dalam masyarakat, yaitu uang Romawi yang bergambar kaisar, itu nggak layak. Karena apa? Karena kaisar menganggap dirinya sebagai dewa, sebagai Allah. Dan itu bagi mereka menduakan Allah, karena itu uang yang bergambar kaisar itu nggak boleh dipakai di Bait Allah. Dan karena itu harus ditukar dulu. Tukar dengan uang yang khusus untuk dipersembahkan di Bait Allah. Nah, makanya ada penukar-penukar uang di situ. Jadi mereka yang datang yang karena masyarakat uang yang beredar yang dipakai adalah uang bergambar kaisar, mereka tukar dulu di situ. Baru bisa dipersembahkan di Bait Allah. Nah, tapi lama-kelamaan praktik penjualan hewan kurban dan penukaran uang yang tujuannya baik ini lama-lama berubah menjadi pemerasan. Hewan kurban yang dipatok harganya kemudian tinggi sekali dan kemudian umat tidak diperbolehkan membawa hewannya sendiri. Yang membawa hewan sendiri otomatis, wah ini tidak layak. Yang layak itu yang harus beli di sini, tapi dibeli pun dengan harga yang sangat tinggi. Dan inilah sebuah tindakan pemerasan. Ya mau tidak mau mereka harus membeli di Bait Allah dengan harga yang sangat tinggi. Nah, lalu selain itu penukaran uang juga berubah menjadi pembelian uang. Uang dijual, uang Bait Allah itu dijual dengan harga yang tinggi. Dengan demikian sebenarnya para tokoh agama, mereka yang berperan di Bait Allah ini sedang memeras umat. Mereka melakukan tindakan ketidakadilan.
yang tadinya membantu umat supaya lebih mudah sekarang menjadi tindakan korupsi, pemerasan, penindasan kepada umat yang mau beribadah. Dengan alasan apa? Dengan alasan ibadah. Ibadah yang berkenan, ibadah yang persembahan korban yang tidak bercacat. Alasannya seperti itu. Tetapi di balik itu ada pemerasan, ada ketidakadilan, ada penindasan bagi banyak orang, ada tindakan korupsi. Nah, inilah yang membuat Yesus marah. Tindakan pemerasan, penindasan, ketidakadilan inilah yang membuat Yesus marah. Yesus marahnya bukan karena orang-orang berjualan di bait Allah. Oh, itu baik sekali untuk menyediakan bagi mereka yang peziarah dari luar Yerusalem kan masuk. Tetapi yang menjadi masalah adalah itu dilakukan pemerasan di bait Allah, itu yang membuat Yesus marah. Bukan berjualan pada dirinya sendiri, tapi berjualan yang mengatasnamakan ibadah, tetapi isinya adalah pemerasan, penindasan bagi banyak orang. Nah, maka ini yang membuat Yesus marah, bahwa pemimpin-pemimpin agama sendiri melanggengkan praktek pemerasan dan penindasan di bait Allah ini. Begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi apakah berjualan di gereja salah? Tidak. Berdasarkan ini tidak. Selama praktik itu tidak menjadi tindakan korupsi dan pemerasan. Kita misalnya jualan di gereja gitu, harganya tinggi. Wah, mumpung yang lain tempat jualan yang lain jauh, di gereja kita jual yang tinggi. Itu pemerasan, itu yang nggak boleh. Tapi kalau dengan tujuan untuk menyediakan bagi umat, dan hasilnya juga digunakan untuk pembangunan gereja, untuk pelayanan, maka itu nggak masalah. Masalahnya di bait Allah itu kan digunakan untuk ini, untuk kepentingan pribadi gitu. Korupsi, masuk kantong sendiri. Nah, itu yang membuat Yesus marah. Nah, karena itu Bapak Ibu, jika kita berjualan di gedung gereja, atau gereja mengadakan usaha memperjualbelikan sesuatu dalam rangka mendukung pelayanan gereja, itu tidak masalah. Apalagi sejak pandemi ini gereja-gereja mengalami kekurangan pemasukan melalui persembahan dan didorong untuk melakukan usaha milik gereja yang pendapatannya bisa mendukung pelayanan gereja. Dan itu bisa kita jalankan, bisa kita mulai bahkan sejak sekarang. Nah, kita kembali ke teks tentang bagaimana Yesus marah di bait Allah. Jadi intinya kemarahan Yesus adalah kemarahan terhadap ketidakadilan, kemarahan terhadap penindasan dan pemerasan. Dan kemarahan itu adalah terhadap ritual ibadah yang palsu. Bukan masalah berjualan di bait Allahnya, tetapi ibadah yang palsu. Mengatasnamakan kedok ibadah tadi, ibadah yang tidak bercacat, persembahan yang harus membawa hewan yang tidak bercacat, tapi isinya adalah pemerasan, isinya adalah penindasan. Itu yang membuat Yesus marah. Kemarahan Yesus adalah terhadap ibadah yang dicemari dengan tindakan kecurangan dan ketidakadilan. Nah, maka apa yang Yesus lakukan di bait Allah ketika dia marah, ini sebenarnya mendorong kita untuk melakukan ibadah yang benar. Ibadah yang tidak hanya menjadi kedok, tetapi isinya adalah kecurangan, kemunafikan, dan lain-lain. Bukan hanya soal ibadah ritual. Bapak Ibu Saudara, selama ini mungkin kita merasa bahwa ibadah kita adalah ibadah yang kita lakukan di gereja, bernyanyi, mendengar firman Tuhan, membaca firman, dan lain-lain. Mulai dari fotum salam sampai pengutusan. Tetapi masalahnya sekarang ketika kita tidak lagi beribadah di gereja, dan saat ini untuk sementara kita tidak bisa beribadah di gereja, maka kehidupan kita lah yang menjadi ibadah. Ya, bukan berarti nanti ketika kita kembali bisa ibadah ke gereja, kita nggak beribadah dalam kehidupan. Bukan seperti itu. Ya, bukan berarti juga bahwa ibadah ritual di gereja ini tidak penting. Justru penting, makanya diusahakan supaya kita tetap beribadah setiap hari Minggu walaupun secara daring seperti ini. Nah, tapi utamanya adalah jangan sampai ibadah ritual kita terlalu tegakkan
tetapi menjadi kemunafikan kita, kepalsuan kita. Ibadah kita dengan kita memberi persembahan ternyata itu untuk menutupi kecurangan kita, untuk menutupi ketidakadilan kita. Ibadah kita lakukan dengan nyanyian, dengan pujian, tetapi untuk menutupi segala kekerasan yang kita lakukan, makian dan hinaan kepada orang lain. Karena itu ibadah kehidupan adalah yang utama, bukan hanya ibadah ritual, tetapi juga dengan hidup dalam kejujuran, hidup dalam kepedulian, dan berusaha menjadi berkat bagi sesama. Ibadah ritual bukan untuk menutupi hidup kita yang rusak dan bobrok, tetapi biarlah ibadah ritual itu menjadi seimbang dengan ibadah kehidupan kita. Ibadah ritual tetap penting, tetapi kejujuran, keadilan, keramah tamahan adalah yang lebih penting kita lakukan dalam kehidupan kita. Ibadah bisa kita lakukan baik secara onsite, nanti kalau sudah saatnya, atau secara online, yang seperti yang kita lakukan ini. Tetapi ibadah kehidupan kita ketika kita mau peduli, ketika kita mau membantu sesama kita, rekan kita yang mungkin usahanya sulit kita tolong, atau kita melihat saudara-saudara kita, mereka yang kesulitan bayar uang sekolah anaknya, kita usahakan membantu mereka. Dan ada berbagai macam pergumulan teman-teman kita yang sakit, kita hibur, kita doakan. Itulah ibadah kita sehari-hari. Bahkan dalam pekerjaan kita berlaku jujur, kita berusaha untuk melakukan tindakan yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Itulah ibadah kita sehari-hari. Karena itu, walaupun saat ini kita tidak bisa datang ke rumah Tuhan, tetapi cinta kita untuk rumah Tuhan kita nyatakan melalui ibadah dalam hidup kita sehari-hari. Cinta kita kepada Tuhan kita nyatakan melalui kejujuran, keadilan, dan perdamaian, cinta kasih kepada sesama. Tuhan menyertai kita. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikatkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersyafaat. Ya Allah, kami datang kepadamu dengan mengucap syukur karena Engkaulah Allah yang terus memelihara kami, yang menuntun kami dalam menjalani hari-hari kami dan melakukan ibadah kami dalam hidup sehari-hari. Tolonglah kami ya Tuhan, agar hidup kami tidak hanya sekadar kami jalani begitu saja, tetapi menjadi ibadah yang utuh, ibadah yang sejati. Ketika saat ini kami belum bisa untuk beribadah di gedung gereja, namun biarlah dalam kehidupan sehari-hari kami terus menjadi berkat. Kami tetap dapat memperjuangkan kejujuran, keadilan, keramah tamahan, memperjuangkan cinta kasih bagi sesama. Dan kepedulian kami juga bisa kami nyatakan melalui tindakan-tindakan kami, juga melalui doa kami yang saat ini juga kami naikkan kepadamu. Kami mau berdoa bagi semua rekan kami dalam pergumulan mereka, dalam setiap proses yang mereka jalani, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam segala hal yang mereka gumuli. Biarlah kasih Tuhan menyertai mereka. Kami berdoa juga bagi mereka yang sakit, mereka yang dalam perawatan, dalam pemulihan, mereka yang bergumul juga bersama dengan saudaranya atau keluarganya karena infeksi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan menghibur, Tuhan menguatkan, dan Tuhan memberikan yang terbaik. Kami juga berdoa bagi usaha pemerintah kami dalam vaksinasi, dan pada tahap-tahap yang telah berjalan ini beberapa di antara kami telah divaksinasi. Biarlah proses vaksinasi ini dapat berjalan dengan baik sehingga kedepannya kami dapat tetap sehat menjalankan aktivitas kami, sekalipun kami tetap harus berhati-hati dalam kehidupan kami, dalam menjaga kesehatan kami dan kesehatan orang-orang di sekitar kami. Tuhan sertailah pemerintah kami juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ketika mereka memperjuangkan keadilan bagi banyak orang. Segala tindakan-tindakan yang mementingkan diri sendiri, biarlah itu semakin hari semakin berkurang, sehingga hanya kepentingan bersama, kepentingan rakyat dan negara ini yang diperjuangkan. Kami bersyukur bersama dengan rekan-rekan kami, saudara kami yang berbahagia karena pertambahan usia, karena ulang tahun pernikahan, karena mereka mendapat pekerjaan baru, atau mereka yang berhasil dalam karyanya. Kiranya sukacita mereka Tuhan lengkapi dengan syukur. Kami berdoa juga bagi mereka yang mengalami kegagalan, kehilangan, mereka yang patah hati. Ajarlah mereka untuk mempercayakan diri pada penyertaan Tuhan yang terus membawa pengharapan bagi mereka. Kami berdoa bagi mereka yang mungkin berputus asa, yang mengalami depresi akibat masalah yang dihadapinya. Tuhan tolonglah kami agar kami menjadi sahabat yang mau peduli, yang mau peka terhadap apa yang menjadi pergumulan mereka, bukan menjadi orang-orang yang menghakimi. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami bisa menjadi sahabat bagi sesama kami yang membutuhkan. Dan kami sebagai gereja-Mu juga Tuhan utus di tengah dunia ini untuk menjadi sahabat bagi sesama, untuk berlaku adil, untuk beribadah melalui kehidupan kami dalam kepedulian, dalam keramah tamahan, dalam keadilan dan kejujuran. Tolonglah kami sebagai gereja-Mu ya Tuhan, untuk menjadi berkat dimanapun kami berada, mewujudkan keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan, terutama di tengah kondisi dunia yang tidak menentu ini. Kiranya Engkau, Sang Kepala Gereja, menguatkan komitmen kami untuk terus berkarya menjadi berkat. Tuhan, sertailah kami dalam karya kami, dalam pelayanan kami, baik secara
internal di jemaat kami, sekalipun kami lakukan dengan cara yang terbatas akibat pandemi ini, maupun karya kami keluar untuk menjangkau sesama kami yang membutuhkan pertolongan, sesama kami yang membutuhkan kepedulian kami. Tuhan sertai kami sehingga program-program kami, kegiatan kami, karya kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Allah untuk kasih setiamu yang memelihara kami dalam keseharian kami, dalam kehidupan kami, dalam penderitaan maupun dalam sukacita kami. Kami bersyukur karena Allah tetap memberi pengharapan, dan kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Inilah segala pergumulan kami, permohonan kami, juga ungkapan syukur kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sekarang kita tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Persembahan untuk kas gereja, Bapak Ibu bisa memberikan melalui transfer ke rekening BCA, GKI Rungkut Asri, atau melalui kode QR. Persembahan untuk pembangunan, Bapak Ibu bisa memberikan ke rekening Bank Mandiri. Persembahan tunai, Bapak Ibu bisa memberikan dalam amplop tertutup dan dimasukkan ke kotak persembahan, atau Bapak Ibu bisa menginfokan ke kantor gereja untuk mengambil persembahan dalam keadaan amplop tertutup. Firman Tuhan telah mengajar dan mengajak kita untuk mengalami pemulihannya. Karena itu, marilah kita syukuri perbuatannya dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mazmur 96 ayat 8. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu bagi kami semuanya. Sekarang kami memberikan persembahan supaya dapat berguna untuk kemuliaan nama-Mu dan digunakan untuk karya pelayanan kami. Berilah hikmat bagi majelis jemaat untuk mengelola persembahan ini dengan bertanggung jawab agar menjadi berkat dalam pelayanan gereja-Mu. Amin. Ladang menguning di sekitarku, harus dituai
jadi ibadah yang sejati dan persembahan yang kudus. Saudara, arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami siap diutus ke dalam dunia. Jadilah sahabat sesama. Sebab kami rindu mempersaksikan Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Yang tidak pernah memisahkan kita dari kasih-Nya sekarang dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan dan jadilah berkat. Tuhan berjalan di depan kita untuk memampukan kita melanjutkan ibadah dalam hidup sehari-hari. Tuhan berada di samping kita untuk membimbing kita agar jalan kita tak serong. Ia ada di hati kita untuk meneguhkan kita ketika berhadapan dengan berbagai tantangan iman. Kiranya Allah Tritunggal Maha Kudus senantiasa merangkul kita hari ini, esok, dan selamanya. Hosana, Hosana, Hosana.